Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Abi Ramadhani dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis head pada pompa dan perbedaan antara pompa yang disusun secara single, seri, dan paralel. Sebagai pembukaan, sedikit menjelaskan tentang pengertian pompa ya. Jadi pompa itu merupakan suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Pada pembelajaran tentang pompa, kita akan mengenal istilah yang dinamakan dengan head. Head ini didefinisikan sebagai energi per satuan berat dari fluida. Satuan head ini adalah meter. Head ini dapat diukur dengan cara menghitung beda tekanan total antara pipa hisap dan juga pipa tekan pada pompa. Nah, head ini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama adalah head tekanan. Head tekanan ini adalah head yang disebabkan oleh perbedaan tekanan statis fluida pada sisi tekan dan sisi hisap. Nah, untuk rumus head tekanan, ada rumusnya, itu berikut ini. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya head kecepatan. Head kecepatan ini adalah perbedaan antara head kecepatan zat cair pada sisi tekan dengan kecepatan zat cair pada sisi hisap, ya. Yang ketiga, ada yang namanya head potensial atau head elevasi. Nah, head potensial ini adalah perbedaan ketinggian antara fluida pada sisi tekan dengan ketinggian fluida pada sisi hisap. Nah, untuk rumus pada head potensial ini ada berikut ini. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan head loss, ya. Jadi head loss ini adalah kerugian energi per satuan berat fluida yang mengalir pada pipa. Nah, jadi kerugian fluida ini disebut dengan head loss, ya. Nah, untuk head loss sendiri dibagi-bagi lagi, yaitu menjadi dua, yaitu head loss mayor dan juga head loss minor. Nah, yang pertama head loss mayor, yaitu kerugian energi sepanjang saluran pipa, ya, sepanjang saluran pipa, dan disebut dengan head loss mayor. Rumusnya berikut ini. Yang kedua yaitu ada yang namanya head loss minor, ya. Jadi head loss minor ini kerugian head pada fitting dan valve yang terdapat sepanjang sistem pemipaan. Nah, pada head loss minor ini ada beberapa bentuk, ya, bentuk dari head loss minor ini. Yang pertama adalah contraction, yaitu pipa yang mengalami pengurangan cross section area, gitu ya, secara mendadak, gitu. Jadi diameter pipanya tiba-tiba mengecil, gitu ya. Nah, dari pipa yang dia lewati, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat di gambar ini. Nah, yang kedua itu ada bentuk enlargement, ya, atau kebalikan yang gambar yang pertama tadi, yaitu diameter pipa secara tiba-tiba membesar, gitu ya, diameternya, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Nah, bentuk selanjutnya yaitu ada long bend atau belokan yang panjang, ya, pada pipa dengan sudutnya melingkar, ya, dan cross section area yang besar sehingga tekanannya kecil, gitu. Jadi ya pada pipa kita mungkin sering melihat, ya, gambarnya ada berikut ini, gitu. Selanjutnya ada short bend, yaitu belokan pipa yang sama seperti long bend yang tadi, tetapi dia lebih pendek dan cross section areanya lebih kecil sehingga tekanannya itu lebih besar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu mungkin sering kita lihat, ya, yaitu adalah elbow bend, yaitu pipa yang membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi pipa itu kan pasti ada belokannya. Nah, tadi kalau yang tadi itu belokannya tidak menyudut, gitu ya. Nah, ini menyudut sebesar 90 derajat, gitu ya, dengan cross section areanya yang sangat kecil, gitu, sehingga tekanannya juga besar, gitu. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu mid-thread, yaitu belokan yang memiliki sudut 90 derajat sama seperti elbow tadi, ya. Bedanya adalah pada elbow ini sudutnya langsung
lancip gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar nih, perbedaan antara mitre dan elbow ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pompa yang disusun secara single, seri maupun paralel. Jadi pada pompa itu si pompa ini tidak hanya bisa bekerja sendiri, akan tetapi dia juga bisa bekerja dan disusun secara seri maupun paralel. Nah, ada beberapa perbedaan karakteristik ya antara pompa yang disusun secara single, seri, dan paralel. Yang pertama adalah pompa single ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik terlebih dahulu. Ya, kita lihat pada grafik hubungan antara head atau tekanannya pada kapasitas atau debit aliran yang dihasilkan ya. Pada pompa single kita lihat tidak ada masalah apapun ya. Jadi ada sebuah grafik dan ada sebuah garis yang menunjukkan hubungan antara tekanan sekian dan kapasitas sekian. Maka apabila tekanannya diturunkan, maka kapasitasnya pun akan menurun. Apabila headnya dinaikkan, maka debitnya pun akan naik gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat pada grafik pompa yang disusun secara seri ya. Nah, pada grafik ini ya, ini kita compare yaitu dengan antara seri dan tunggal. Kita fokus pada pompa yang seri ya. Nah, pada grafik yang seri kita lihat bahwasannya saat headnya meningkat gitu ya, meningkat dari yang tunggal. Apabila pompa ini disusun menjadi seri, maka headnya akan naik gitu ya, tekanannya akan naik kurang lebih 2 kali lipat gitu ya dari pompa yang disusun secara seri gitu. Akan tetapi kapasitas atau debit yang dialirkannya tetap sama gitu. Jadi yang meningkat hanya tekanannya saja gitu. Debitnya tidak meningkat sama sekali, atau sama saja seperti pompa disusun secara single gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat pada pompa yang disusun secara paralel. Kita lihat dulu grafiknya ya. Kita lihat pada pompa yang disusun secara paralel dengan tekanan yang sama atau dengan head yang sama, dia akan menghasilkan aliran atau debit yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau pada pompa seri itu tekanannya yang meningkat namun debitnya sama ya dengan pompa single. Nah, pompa yang disusun secara paralel menghasilkan kapasitas atau debit yang lebih besar, kurang lebih 2 kali lipat pada pompa yang disusun secara single gitu ya, secara single dengan head yang sama gitu, dengan tekanan yang sama gitu. Baiklah, kurang lebih itu ya tentang jenis-jenis head pada pompa dan juga tentang perbedaan bagaimana pompa yang disusun secara single, seri, dan paralel. Tentu penyusunan pompa ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Apabila kita membutuhkan pompa yang memiliki tekanan yang besar gitu, dengan mengabaikan debit dan kapasitas aliran fluidanya, maka kita bisa menyusun pompa kita secara seri. Namun apabila kita mengabaikan tekanan gitu ya, dan yang kita pentingkan adalah yang penting debitnya besar gitu, maka kita bisa susun pompa kita secara paralel gitu ya. Baiklah, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk teman-teman yang menonton umumnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.